رحمك يا رب العباد رجائي رجائي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan petir. Petir itu adalah pesantren kilat virtual. Sholawat berserta salam semoga terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Ibu akan memberikan materi yaitu tentang adab berpuasa. Ada dua kata yaitu adab dan berpuasa. Adab, kalau menurut bahasa Arab, adaba yu'adibu ta'dib, yang artinya sebuah proses pendidikan atau mendidik dikaitkan dengan akhlak yang mempunyai arti budi pekerti atau tingkah laku dengan sesuai nilai-nilai Islam. Kalau menurut istilah yaitu norma aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama. Nah, sekarang kata yang kedua yaitu berpuasa. Berpuasa itu kalau menurut bahasa Arab menahan dari segala sesuatu, seperti menahan lapar, menahan minum, menahan emosi, ya tidak boleh banyak marah-marah. Kalau menurut istilah, menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa yang dilaksanakan seharian, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dan harus dibarengi dengan niat. Alhamdulillah ya, kita melaksanakan ibadah puasa itu hari ini sudah menginjak hari yang ke-24. Tidak terasa ya, kita itu akan lebaran. Dan Ibu perhatikan ya, sekarang itu anak-anak yang masih TK juga sudah bisa melaksanakan ibadah puasa ya, karena itu berkat bimbingan orang tua juga di rumah, berkat bimbingan Bapak Ibu guru di sekolah, juga berkat bimbingan ustadzah di tempat ngaji. Alhamdulillah ya. Jadi kalau masih dini itu tidak apa-apa, semampunya dulu, jangan tidak sampai maghrib juga tidak apa-apa. Makanya kalau ditanamkan sejak dini itu nanti akan terbiasa untuk melaksanakan ibadah puasa. Berpuasa di bulan Ramadan itu merupakan rukun Islam yang keempat. Karena rukun Islam itu semuanya ada 5. Pertama syahadat, kedua sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 pergi ke haji jika sudah mampu ya.
Berpuasa itu wajib dilakukan oleh seluruh umat muslim itu, diantaranya berakal, sudah balik, sehat, dan tidak ada halangan. Nah, kalau mau berpuasa itu harus membacakan niat dulu ya, biar tidak lupa. Makanya sebelum tidur harus dibacakan, atau setelah sholat taraweh itu biasanya dipimpin oleh imam, kita membacakan bersama-sama ya. Ibu akan membacakan doa niat mau puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma godin an adai fardhi sahri Ramadana hadihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berpuasa esok untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Baik, kita lanjut ke materi intinya, yaitu adab berpuasa nih. Adab berpuasa itu sebaiknya ditaati oleh seluruh umat muslim selama menjalankan ibadah puasa. Adab yang pertama yaitu makan makanan yang sehat dan baik. Nah, selama bulan puasa itu harus betul-betul diperhatikan, dijaga pola makan, karena seharian tidak makan dan minum supaya tubuh kita itu sehat, kuat. Makanya mengkonsumsi makannya itu yang mengandung 4 sehat 5 sempurna. Ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada sayurannya, ada buah, ditambah susu ya. Apalagi di masa pandemi ini harus betul-betul dijaga ya, supaya imun tubuh kita itu bagus, supaya imun tubuh kita itu kuat. Apalagi dibarengi dengan berolahraga supaya badan itu bugar. Tapi kalau pada saat bulan puasa itu olahraganya yang ringan-ringan saja ya. Kalau yang berat itu nanti akan terasa laparnya, akan terasa hausnya. Nah, pada bulan Ramadan itu kita mau berbuka puasa, dibiasakan dengan yang manis-manis dulu. Nih, seperti Rasul. Kalau Rasul itu berbuka puasanya memakan kurma yang basah. Kurma basah tidak ada, memakan kurma yang kering. Nah, kurma kering tidak ada, cukup minum air putih. Nah, kita juga supaya imun tubuh kita itu bagus. Nah, minum air putihnya air putih yang hangat ya. Dan kalau pada berbuka puasa kita itu harus secepat mungkin membatalkan puasa ya. Kalau kita mau berbuka puasa, jangan lupa kita itu harus membaca doa nih. Doa mau berbuka puasa nih, Ibu akan bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, kalau kita sudah melaksanakan puasa, terus mau berbuka puasa membaca doa, nah nanti pahalanya itu akan bertambah. Nah, sekarang lanjut ke sahur. Kalau sahur itu mengakhirkan makan sahur. Nah, kita itu kalau sahur itu ada berkah ya. Jadi melaksanakan makan sahur adalah keberkahan, maka janganlah kamu meninggalkannya sekalipun hanya seteguk air putih.
Di samping kita mendapat berkah, juga kita itu kalau sahur siangnya tidak akan terasa lapar, tidak akan terasa haus. Ada berpuasa yang kedua yaitu memperbanyak amalan baik. Contohnya kita itu perbanyak tadarus. Ya, tadarus itu membaca Al-Quran selama bulan puasa. Nah, karena kita itu melaksanakan sholat itu 5 waktu, jadi setiap habis sholat itu membaca Al-Quran. Insya Allah selama bulan Ramadan itu nanti hatam Al-Quran ya. Yang kedua itu sholat tarawih. Kalau sholat tarawih itu sholat yang dilaksanakan hanya pada bulan Ramadan saja. Ini sholat tarawih itu juga ada keutamaan. Bersyukur telah dipertemukan dengan bulan Ramadan. Terus amalan selanjutnya itu memberi makan kepada orang lain. Ya, maksud di sini memberi makan kepada orang lain itu yang melaksanakan ibadah puasa. Dan kita juga memberinya jangan pada saat makan siang, tapi memberinya mau mendekati ke berbuka puasa. Dan selanjutnya iktikaf. Kalau iktikaf itu berdiam diri di masjid. Kalau berdiam diri di masjid itu kita jangan main HP, jangan banyak bengong atau bercanda. Tapi kalau berdiam diri di masjid itu perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak istighfar, membaca sholawat Nabi gitu ya. Itu amalan yang baik. Sekarang nomor 3-nya itu tidak menggunjing atau hibah, membicarakan aib orang lain. Pada saat bulan Ramadan, kalau banyak membicarakan aib orang lain itu pahala puasanya itu akan berkurang. Dan yang keempat itu menjauhi perkataan bohong. Nah, kita itu tidak boleh berkata bohong, karena juga sama itu akan mengurangi pahala bulan puasa. Nah, kalau di luar bulan puasa juga emang itu akan berdosa, cuman kalau di bulan puasa itu jadi pahala puasanya akan berkurang. Dan yang kelima itu menjaga diri dari penyakit. Contohnya kayak sombong, ria, iri, takabur, itu tidak boleh ya. Adab yang terakhir yaitu menjaga seluruh anggota tubuh dari tindakan yang tidak baik. Ini ada 6 anggota tubuh yang perlu dijaga selama bulan puasa itu. Pertama, mata. Mata itu merupakan jendela hati ya. Karena hati yang tenang itu berasal dari terjaganya pandangan. Harus bisa menahan melihat sesuatu yang diharamkan. Contohnya melihat aurat itu tidak boleh. Dan yang kedua, mulut itu lisan ya, ucapan. Makanya kita harus bisa menahan dari ucapan buruk. Contohnya berbicara kasar, berbohong, atau membicarakan aib orang lain. Dan yang ketiga itu telinga. Telinga itu fungsinya untuk mendengar. Kita harus menghindari dengan ucapan-ucapan yang buruk. Dan yang keempat itu perut. Perut itu menghindari menelan makan dan minuman yang haram. Contohnya kayak babi, dogi, itu sudah jelas ya bagi umat Islam itu tidak boleh dikonsumsi karena haram. Minuman contohnya kayak yang mengandung alkohol juga itu tidak boleh dikonsumsi. Karena perut itu semua untuk menampung makanan dan minuman. Dan yang kelima itu tangan. Harus menghindari tindakan menyakiti orang lain. Contohnya kayak mencuri,
kita tidak boleh mengambil barang yang bukan hak kita. Nah, mau makan, mau berbentuk barang, itu tidak boleh punya orang lain diambil sama kita. Itu juga akan mengurangi pahala kita ya. Dan yang terakhir kaki itu digunakan untuk berjalan, untuk melangkah. Makanya kita itu harus menahan untuk pergi ke suatu tempat yang tidak baik ya. Itu mungkin penjelasan materi tentang adab berpuasa dari ibu ya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan ya. Ibu akan menutup kifaratul majlis ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.